Shalom, salam sejahtera buat kita bagi semuanya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa kembali, bersekutu bersama dengan Tuhan dalam ibadah yang sederhana ini, ibadah kecil ini. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati Anda, memberkati kita semuanya, karena Tuhan selalu memelihara kita, karena kita adalah milik kepunyaannya yang ditebusnya melalui Yesus Kristus yang tersalib di kayu salib. Saudara-saudara, mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu buat kami. Kami percaya Tuhan, Engkau membekali kehidupan kami hari demi hari. Melalui firman-Mu, Engkau selalu hadir dalam hidup kami untuk memberikan pembekalan yang berharga untuk kehidupan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan dan bersekutu dengan Engkau dalam ibadah yang sederhana ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah hari ini ada tertulis dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 17. Demikian saya bacakan Yesaya pasal 41 ayat 17. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sudah menjadi ungkapan umum yang selalu kita dengar bahwa air adalah sumber kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Ini tidak hal yang baru lagi kita dengarkan. Karena memang tanpa air di dunia ini, maka makhluk hidup tidak akan pernah ada di dunia ini. Tanpa air, bahwa dikatakan alam semesta ini tidak akan pernah ada di alam semesta ini. Bahkan kalau kita katakan ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia juga menciptakan yang namanya air, dan air sudah ada. Saudara-saudara, bahkan ketika Badan Antariksa Amerika, yaitu NASA, melakukan penelitian bagaimana manusia bisa hidup di luar daripada bumi ini, mereka mencari galaksi-galaksi yang ada sumber airnya. Karena ketika ada sumber air, maka ada kehidupan di sini. Itu sebabnya saudara, dikatakan air itu penting. Air itu penting. Bahkan dikatakan dalam ilmu kesehatan bahwa manusia dalam tubuh kita, ada 60% sampai 70% air. Sehingga
ketika manusia mengalami kekurangan air dari persentase tersebut, maka manusia akan mengalami sesuatu hal yang merugikan hidupnya. Itu sebabnya dikatakan selalu bahwa manusia atau kita harus minum air paling tidak 4 liter dalam satu hari. Itu pentingnya air. Bayangkan saudara-saudara, kita harus minum dalam 24 jam minimal itu 4 liter. Kalau bisa kita katakan dalam takaran gelasnya mungkin dalam itu sudah sangat besar. 60% sampai 70% air adalah minum kita. Karena itu saudara-saudara, di dalam darah kita ini juga ada bulir-bulir air. Ada bulir-bulir air. Maka kita harus menjaga tubuh kita agar tetap terisi dengan air. Karena itu saudara-saudara, dari hal itu juga bisa kita simpulkan kembali bahwa tanpa air maka makhluk hidup tidak dapat hidup. Air telah menjadi kebutuhan, ya, air telah menjadi kebutuhan hidup yang hakiki. Saudara-saudara, kalau kita katakan karena air adalah sumber kehidupan yang hakiki, di daerah-daerah tertentu ada orang yang akhirnya berkonflik karena air. Ada orang-orang di daerah-daerah tertentu, mereka untuk mencari air, mereka harus bahkan mengangkat senjata hanya untuk menemukan air. Karena air itu penting bagi mereka. Bahkan saudara-saudara, ketika saya melayani di sebuah daerah pertanian, dalam sebuah daerah pertanian persawahan, saudara-saudara, air itu penting. Ketika mereka mulai bercocok tanam untuk di sawah, mereka harus memperhatikan air harus mengalir, air harus ada. Karena kalau tidak ada air, maka tidak akan pernah ada pertumbuhan padi dengan baik. Kalau pertumbuhan padi tidak baik, maka hasil panen pun tidak seperti yang diharapkan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita katakan ada orang yang sampai mencari air dengan membor untuk ke persawahan ketika terjadi musim kering. Karena itu saudara-saudara, air itu sangat penting. Saudara-saudara, demikian dengan perikop kita hari ini. Sangat luar biasa bahwa Yesaya memberikan sesuatu nubuatan tentang air. Betapa pentingnya air dalam kehidupan umat Israel, umat Allah. Saudara-saudara, Yesaya menubuatkan keberadaan Israel ketika di pembuangan Babel. Ketika dalam pembuangan Babel, mereka digambarkan seperti orang-orang miskin dan orang-orang sengsara yang sulit menemukan air. Saudara-saudara, kita tahu topografi daripada daerah Timur Tengah, yaitu daerah Israel, memang sangat sulit untuk menemukan air. Dan bahkan daerah di mana bangsa Israel terbuang, sebenarnya itu adalah daerah yang tandus. Daerah yang tidak sangat susah menemukan air. Digambarkan penderitaan mereka yang tidak menemukan air itu seperti itulah penderitaan mereka ketika terbuang dalam pembuangan Babel. Saudara-saudara, mereka tidak bisa menemukan sumber kehidupan mereka lagi. Mereka tidak bisa menemukan sukacita lagi. Saudara-saudara, kalau dikatakan bahwa Yerusalem adalah sumber kehidupan mereka, bisa digambarkan Yerusalem adalah sumber air kehidupan bangsa Israel. Nah, ketika mereka tidak lagi di Yerusalem, maka mereka tidak menemukan air kehidupan. Mereka sengsara. Karena Yerusalem, disitulah bait suci Allah. Maka kalau ada bait suci Allah, disitulah keberadaan Allah. Kalau Allah ada, maka kehidupan juga ada. Itu bagi bangsa Israel. Maka sama halnya saudara-saudara, dalam nats kita ini juga, air itu adalah sumber kehidupan. Ketika bangsa Israel digambarkan menjadi orang yang miskin karena tidak menemukan air ketika mereka di pembuangan dan mereka sengsara. Ya, memang mereka mencoba mencari air. Mereka cari kemana dan ke sana, mereka tidak menemukan. Mereka mencoba menyembah ilah-ilah dengan harapan mereka menemukan kehidupan. Ternyata dewa atau ilah-ilah itu tidak pernah memberikan kehidupan kepada mereka. Sama halnya ketika mereka masih belum di dalam pembuangan Babel, mereka mencoba lari dari air kehidupan. Mereka berkoalisi kepada bangsa Mesir, mereka menyembah dewa bangsa Mesir, sehingga Allah mengatakan membuang mereka ke pembuangan Babel.
Karena itu saudara-saudara, tetap saja mereka dalam pembuangan Babel selalu ingin mencari air kehidupan. Mereka ingin selalu mencari ilah yang memberikan kehidupan mereka. Namun tetap mereka tidak menemukan sumber kehidupan mereka. Karena sumber kehidupan itu hanya ada pada Allah Israel, Allah Abraham, Yakub, Ishak. Hanya itu yang ada. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam nats ini kalau digambarkan mereka kehausan dalam mencari air tersebut, mereka digambarkan seperti orang yang minum air laut. Semakin diminum bukan semakin hilang dahaganya, tetapi semakin diminum semakin mereka haus. Itulah kalau mencari sumber kehidupan yang bukan sumber kehidupan. Saudara-saudara, nats kita ini juga mau kita katakan satu hal yang sangat menarik diberitahukan oleh Yesaya, bahwa Tuhan tahu akan kebutuhan mereka. Maka Tuhan selalu memproklamasikan dan Tuhan selalu menyatakan bahwa Dia akan menjawab kebutuhan mereka. Bahwa Dia, Tuhan Allah itu tidak akan pernah meninggalkan mereka sebagai sumber kehidupan mereka. Kalau mereka mencari sumber kehidupan yang lain, tetapi Tuhan tidak pernah mau meninggalkan mereka. Ini hal yang sangat indah sekali, saudara-saudara. Itu sebabnya dalam nats ini dikatakan, tetapi aku Tuhan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Saudara-saudara, ini indahnya air kehidupan itu. Tuhan Allah itu tidak pernah meninggalkan kehidupan umatnya, karena Dia adalah sumber kehidupan umatnya. Sama halnya dengan saya, Anda, kita semuanya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena kita butuh Dia, karena Tuhan adalah sumber kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa dapat kita simpulkan, tanpa Tuhan Allah kita tidak ada arti apa-apanya di dunia ini. Ya, karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Ingat itu. Tanpa kita mengimani Tuhan, maka kita sebenarnya tidak memiliki arti apa-apa di dunia ini. Ketika kita tidak mengimani Tuhan, kita ibarat orang yang kehilangan cairan dalam hidup kita. Kita terdehidrasi. Ya. Kalau terhidrasi kita tidak akan wajah ini akan cepat kering, dan akibatnya apa? Berakibat fatal. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita butuh Tuhan, dan Tuhan pasti menjawab kita. Dan satu hal yang sangat menarik memang, bahkan Tuhan Yesus Kristus pun dalam perikopnya di Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, bahwa Dia mengatakan Dia adalah air kehidupan. Bahwa Dia adalah air kehidupan kita. Dia sumber kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Memang ada orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan dengan menganggap bahwa Tuhan itu tidak realistis. Menganggap Tuhan itu hanya imajinatif. Saudara-saudara, ungkapan itu salah. Ungkapan itu salah karena sebenarnya kehadiran Tuhan di dunia ini bisa diaktualisasikan melalui keberadaan kita, melalui pekerjaan kita, melalui kepedulian kita, melalui rasa empati dan simpati kita pada dunia sekitar kita. Karena kita adalah anak-anak Allah. Karena itu kalau kita anak-anak Allah, maka Allah memakai anak-anaknya untuk menunjukkan keberadaannya di dunia ini. Saudara-saudara, kita aminkan itu. Saudara-saudara, kita harus aminkan itu. Bahwa kita anak-anak Allah, maka Allah memakai keberadaan kita untuk menunjukkan keberadaan Tuhan di dunia ini juga. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kalau kita mengalami pergumulan hidup saat ini, jangan pernah takut. Dan jangan cari yang lain, hanya cari Tuhan. Temukan Tuhan. Ketika Anda mengalami pergumulan hidup, mungkin Anda akan mengalami penat. Saudara-saudara, hal yang pertama yang Anda harus lakukan, mari lakukan berdoa. Karena dengan demikian, Anda tetap menemukan dan berada dalam air kehidupan itu. Ketika Anda mengalami sebuah pergumulan hidup juga, lakukan menaikkan pujian, nyanyian pujian.
Karena dengan demikian Anda tetap berada dalam air kehidupan itu. Bahwa Anda tidak akan mengalami kering, dahaga. Anda akan terpuaskan. Kita akan terpuaskan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari tetap berikan hatimu dalam air kehidupan. Jangan pernah tinggalkan dia. Jangan pernah abaikan air kehidupan tersebut. Karena air kehidupan itu memberikan kebutuhan kita. Anda bahagia, kita semua bahagia karena air kehidupan itu selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah sederhana ini Tuhan. Kami bersyukur dengan Engkau melalui firman-Mu yang kami dengar Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan. Engkau tetap menjadi air kehidupan kami. Engkau selalu melengkapi kehidupan kami. Ketika kami dahaga Tuhan, Engkau menjadi air kehidupan dan menghilangkan rasa dahaga kami. Sehingga kami terpenuhi akan sukacita senantiasa. Kami serahkan Tuhan hidup kami kepadamu saja. Tanpa Engkau, kami tidak punya arti apa-apa lagi di dunia ini. Karena itu kami akan selalu bersama dengan Engkau supaya kami berarti di dalam dunia ini menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Terima kasih Tuhan, pergumulan hidup kami serahkan dalam tangan kasih. Tidak ada yang mampu menolong kami selain Engkau Tuhan, Sang Sumber kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami